Shalom, saya mau menelaah kisah tentang bagaimana cerita Ishak dikorbankan. Tema iman melebihi logika. Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara diberkati oleh Tuhan, pada bagian cerita ini terjadi argumentasi antara Abraham dengan logika yang tidak mampu memahami cara kerja Allah di dalam iman. Logika versi iman terjadi perdebatan dalam hal ini. Di mana kita tahu bahwa Abraham punya dua anak dalam kisah ini ya. Yaitu ada Ismail dan ada Ishak. Ismail adalah anak pertama secara biologis. Datang dari penantian yang panjang. Karena Tuhan belum membuka rahim Sarai. Sehingga dalam kelemahan iman itulah Abraham mengambil budaknya. Dan itu sah, zaman itu sah. Tetapi Alkitab berkata bahwa bukan, Ismail bukan. Karena di dalam pasal 15 ayat yang keempat dikatakan bahwa anak perjanjian itu adalah anak yang datang dari tubuh benihnya Abraham. From your own body. Atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan mimeka. Dari benihnya, selnya, darah dagingnya sendiri. Tetapi persoalannya ada dua darah daging, Ismail dan Abraham. Siapa yang menjadi darah daging yang akan menjadi penerus keturunan? Kita lihat di sini bahwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 itu bahwa yang menjadi darah daging adalah pribadi yang dapat meneruskan dan mendapat perjanjian kekal. Ismail tidak dikatakan di dalam Alkitab diberikan wewenang, diberikan authority untuk mewariskan everlasting for a covenant. Tetapi Ishak adalah satu-satunya dari kedua anak Abraham ini yang diceritakan pada hari ini adalah pribadi yang akan meneruskan everlasting for covenant. Olam li berit. Berit itu perjanjian kekal. Jadi jelas sekali di sini dalam ayat yang keempat bahwa yang mewarisi atau meneruskan perjanjian kekal keturunan yang akan datang dan daripadanya datang Mesias atau Kristus itu dari Ishak, bukan Ismail. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita mau belajar. Yang pertama, ujian untuk mengorbankan Ishak adalah ujian yang paling klimaks. Sekali lagi, ujian yang paling klimaks. Karena di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Allah memperhitungkan itu semuanya sebagai kebenaran. Atau and he account it for righteousness. Allah memperhitungkan, artinya bahwa Abraham itu sudah terbiasa melewati ujian-ujian iman. Contoh, tatkala Abraham di Ur Kasdim, Tuhan bilang begini, pergi kau keluar, karena saya mau pakai engkau. Suara Tuhan itu jelas bagi Abraham, dan Abraham harus keluar. Persoalannya saat itu tidak ada petunjuk. Atau mungkin sekarang kita bilang zaman itu tidak ada guide, tidak ada pembimbing rohani. Zaman itu tidak ada GPS. Bagaimana dia harus keluar? Tetapi iman Abraham mulai terbangun satu persatu. Sehingga dari iman itu pada ayat yang ke-6 pada pasal 15. Bahwa itu diperhitungkan. Contoh lain lagi tentang Lot. Abraham adalah orang yang hebat. Ya, kalau kau pilih ke kanan, aku ke kiri. Kau pilih yang itu, aku yang ini. Jadi Abraham selalu berjalan di dalam iman. Tetapi pada posisi ini, kita lihat bahwa ada kelemahan iman Abraham yang harus kita simak. Yaitu bahwa Abraham begitu ragu. Bahwa siapa yang akan menjadi penerus keturunan? Jadi kita lihat di sini bahwa kalau Allah memperhitungkan iman Abraham, karena Abraham sudah berkali-kali diuji oleh Tuhan, dan Abraham sudah lolos. Dan ini adalah ujian yang paling klimaks, yang paling terakhir. Dan setelah itu kita tahu bahwa tidak ada ujian yang sehebat ujian ini lagi. Karena ujian tentang mengorbankan Ishak adalah ujian yang paling sengit, ujian yang paling mendebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi ujian ini sangat dilematis. Kenapa? Karena Ishak anak perjanjian. Logikanya kalau anak perjanjian dia mati, ya udah tidak ada. Padahal tadi dikatakan bahwa Ishak adalah penerus everlasting for covenant. Olam li berit. Tetapi kalau dia mati, siapa yang meneruskan? Tetapi disinilah iman Abraham begitu hebat. Dia berjalan 3 hari menuju Bukit Moria sembari dengan akal, dan iman itu berkecamuk. Anaknya dengan akal bertanya, karena saat itu kita tahu bahwa Ishak itu sudah dewasa, kurang lebih 26 tahun, berarti sudah dewasa. Karena dia sudah bisa memikul kayu untuk korban. Dia bertanya, papi, ada kayu, ada api nanti untuk korban. Tetapi dombanya di mana? Oh, Tuhan menyediakan. Ini perkataan antara
antara logika dan iman sebenarnya ada. Tetapi bagaimana terwujud antara logika dan iman ini? Harus ada sebuah event yang kita lihat di sini. Abraham, sekali lagi saya bilang, dalam hal seperti ini, perjalanan 3 hari ini, berkecamuk di dalam hati dan pikirannya, berdebar-debarlah hati dan imannya. Waduh, kalau mati gimana ya? Jadi Ishak adalah anak perjanjian. Ishak juga pewaris keturunan. Dan dari Ishaklah nanti akan diberkatilah seluruh keturunan yang datang daripada dirinya. Tetapi persoalannya dia harus dikorbankan. Itu yang kedua. Dari hal ini kita lihat bahwa Abraham ini orang percaya, bukan seorang pembunuh. Kalau seorang pembunuh disuruh bunuh anak, ya bisa saja. Karena dia sudah terbiasa membunuh. Seorang perampok, pemerkosa disuruh memperkosa dan merampok, itu biasa. Tapi Abraham itu bapak orang percaya. Persoalannya disuruh bunuh anaknya. Ini tidak logik, ini tidak masuk akal. Tetapi itulah yang harus. Dan ini disebut yang ketaatan. Iman, amat, ketaatan. Ini ujian yang paling klimaks. Tetapi kita tahu dari ending cerita bahwa Abraham lolos. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujian ini bukanlah sebuah cerita akal-akalan. Jadi sepertinya begini, Abraham, kita sengaja-sengaja ya, kita buat drama saja supaya asik ditonton, asik dibaca. Bukan. Tapi cerita ini sungguh Abraham juga nggak tahu bahwa Ishak akan digantikan, dan Abraham juga pasti tahu bahwa kalau Ishak dibunuh ya pasti mati. Kalau Ishak dipersembahkan ya pasti mati. Karena Alkitab berkata bahwa setelah mereka sampai di Bukit Moria, bujangnya ditinggalkan lalu dia membuat misbah, anaknya diikat. Pasti anaknya bilang begini, Pi, kok gue yang dibunuh, gue yang dipersembahkan? Tapi saya melihat bahwa berkecamuklah hati yang begitu pilu. Aduh Tuhan, satu-satunya anak perjanjian kok harus dibunuh? Tetapi itulah yang harus dilakukan. Taat. Berkecamuklah otak Abraham. Harus tunduk kepada Allah atau logikanya harus dimainkan? Harus menolak atau harus tunduk kepada perintah Allah? Tuhan akhirnya kita lihat di sini bahwa mengambil alih cerita itu. Kenapa? Karena kehebatan iman Abraham. Poin ketiga yang kita belajar di sini, bahwa ini bukan cerita akal-akalan. Karena iman Abraham itu melewati apa yang dipahami oleh akal atau rasio. Yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, sekali lagi, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi kita lihat Abraham mempunyai iman kepada sesuatu yang akan bangkit. Jadi kalau saya bahasakan begini, Abraham dalam imannya begini, karena Tuhan yang suruh, saya pasti bunuh. Tetapi kalau saya bunuh dan Ishak mati, pasti Tuhan sanggup membangkitkannya. Karena notabene catatan firman Tuhan, catatan daripada Tuhan kepada Abraham adalah bahwa dari Ishaklah datang keturunan. Jadi sekalipun Ishak mati, pasti Tuhan mampu membangkitkan dia. Wow, ini iman yang tidak ada pada siapapun. Jadi ini jelas sekali bahwa Abraham yakin Allah pasti membangkitkan Ishak. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan iman. Ini yang disebut dengan akal harus tunduk kepada rasio. Akal harus tunduk kepada sesuatu yang dianggap mustahil, yaitu persembahkan anakmu. Dan itu terjadi pada Abraham yang taat. Yang keempat, dari cerita ini kita lihat ada konsep Allah menyediakan. Atau dari cerita ini, dari pasal 22 ini muncul istilah Yehova Yire. Yehova Yire ini tensisnya adalah imperfect. Artinya Allah akan melakukannya nanti sempurna. Yaitu Yire dari kata Yahweh Ra. Allah melihat ke depan. Apa yang Allah lihat? Yaitu bahwa kalau engkau taat, maka aku buat mujizat. Kalau engkau taat, aku akan membuat hal-hal spektakuler. Kalau engkau tundukkan rasiomu yang terbatas, logikamu yang terbatas, maka perjanjian iman itu akan kekal kepadamu. Dan terbukti karena iman Abraham begitu hebat, berani mengulurkan tangannya. Saya membayangkan waktu dia angkat tangannya ada pisau dan dilihat anak satu-satu darah dagingnya dan dia mau menancapkannya. Lalu Tuhan berkata, Abraham, stop, tolehlah ke sebelahmu. Ada binatang, ada yang harus kau gantikan menjadi persembahan. Wow, saudaraku, ini kalau didramatisir, kalau ini difilmkan, ini luar biasa. Dan kalau pelakunya adalah Bapak Ibu yang mendengarkan, wow. Saya membayangkan kalau anak sakit saja, kita menggendong, kita memeluk, kita bilang, kalau boleh kita yang sakit, jangan anak. Bagaimana kalau kita yang adalah orang baik-baik, orang beriman, orang rohani, tetapi suruh bunuh anak ini? Waduh, tetapi inilah iman. Iman harus melebihi logika. Disinilah konsep Yehova Rafa
ada dan diberikan kepada kita orang percaya. Bahwa kalau orang yang berjalan dari iman, from faith to faith, percaya Allah yang mendahului waktu, Allah yang imperfect, Allah yang sudah melihat ke depan. Ya, Yera, Allah sudah melihat ke depan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan bertahun-tahun ke depan. Allah tahu apa yang akan terjadi bagimu. Kalau engkau mulai belajar taat hari ini, engkau mau belajar tundukkan ratiomu, tundukkan akalmu hari ini kepada Tuhan, niscaya perbuatan-perbuatan iman yang hebat, yang gagah perkasa seperti Abraham akan terjadi bagimu. Yang kelima kita belajar di sini, iman Abraham bukan iman kaleng-kaleng. Iman Abraham bukan iman yang kaleng-kaleng, iman yang biasa, iman yang cetek, tapi iman yang tangguh sungguh. Iman yang perlu kita angkat jempol, kita salut, karena di saat yang susah, di saat dia harus mengambil keputusan takut Tuhan atau pilih harta, takut Tuhan atau pilih anak, takut Tuhan atau pilih nyawa, dia pilih takut Tuhan. Saudaraku, ini bukan perkataan main-main. Saat engkau takut Tuhan atau engkau korupsi, saat engkau takut Tuhan atau engkau khawatir, ini penting. Tapi jika kita mau belajar tentang Yehova Yire, yaitu iman Abraham yang bukan iman yang kaleng-kaleng, kita dapat di sini bahwa ternyata iman Abraham dibuktikan di dalam hal yang sulit, dibuktikan di dalam hal yang susah, dan dibuktikan di dalam hal yang sangat sengit. Apakah dengan Ishak dikorbankan maka selesailah sistem korban? Tidak. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21, Allah sudah buat satu sistem korban, yaitu bahwa harus ada domba, harus ada darah yang dikorbankan, yaitu darah dipercik, lalu pakaian dibuat dari kulit binatang, dan itu harus dilestarikan, diulang, diceritakan terus dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai darah yang tidak bercacat, yaitu Kristus di Bukit Golgota. Jadi seandainya Ishak dikorbankan maka selesailah sistem korban? Tidak. Kenapa? Karena Ishak juga adalah orang yang berdosa. Sekalipun Ishak dikorbankan, Ishak mati dan menjadi korban yang dilakukan oleh Abraham pada kitab Kejadian pasal 22 ini, tetapi tidak mewakili sistem korban yang sempurna. Karena darah hidup, bahkan Ishak sendiri adalah orang berdosa, dan yang melakukan korban itu, yaitu Abraham, juga orang berdosa. Dan kalau kita perhatikan juga yang berikutnya, bahwa apakah dengan Ishak dikorbankan maka selesailah sistem korban? Tidak. Karena Ishak yang sudah dewasa ini, Ishak yang sudah dewasa ini, kurang lebih mungkin umur 26-an tahun ke atas, disuruh untuk menyaksikan drama, cerita sengit tentang pengorbanan dirinya ini, supaya tatkala Allah membebaskan dia, menggantikannya dengan sistem korban yang lain, yaitu binatang. Dan Ishak dituntut untuk menceritakan kepada anak-anak dan keturunannya bahwa sesungguhnya seandainya pun darah manusia dikorbankan, darah binatang dikorbankan, tidak menyelamatkan. Dan harus ada darah yang sempurna melalui pribadi yang namanya Allah, yang adalah sempurna itu. Kalau darahnya dicurahkan, baru ada pengorbanan yang sempurna untuk penghapusan dosa seluruh umat manusia. Jadi sistem korban yang sempurna akan datang, yang harus diceritakan oleh sang pelaku utama, yaitu Abraham, dan terutama adalah Ishak, bahwa saya tidak dikorbankan karena akan datang satu pribadi yang mengorbankan dirinya di Bukit Golgota. Dialah yang menjadi korban sempurna. Belajar daripada drama pengorbanan Ishak, bahwa Ishak adalah darah daging. Darah daging daripada Abraham dan bukan Ismail. Karena Ismail tidak mewarisi everlasting covenant, yang mewarisi perjanjian kekal. Mereka adalah atau darah daging Abraham yang sah, yaitu Ishak. Ishak dikorbankan, tanda bahwa saat itu klimaks daripada pengorbanan, sistem pengorbanan, ujian iman terhadap Abraham telah berakhir, yaitu bahwa yang terbaik, yang termulia, yang dianggap paling hebat dan yang dikasihi dan paling dihormati, itu dituntut Allah, engkau taat atau engkau menggenggamnya. Tetapi pada waktu Abraham mencoba untuk
tidak menggenggam apa yang dia punyai, dan dia belajar taat, menundukkan rasionya, akalnya kepada Tuhan, maka kita lihat Tuhan membuat perjanjian yang besar. Dan saat itu juga Abraham dikatakan Bapa seluruh orang percaya. Kiranya dengan peristiwa pengorbanan Ishak memberikan hal yang penting bagi kita, bahwa kita bersyukur kita mengimani perjanjian yang kekal dari keturunan Ishak, bukan Ismail. Kita menata diri kita secara bijaksana supaya iman kita seperti iman Abraham. Dan kalau Abraham beriman kepada korban yang akan datang, kita di zaman perjanjian baru, zaman sesudah Kristus, kita mengimani bahwa korban itu sudah terjadi dengan begitu peristiwa yang hebat, yaitu cambukan paku yang harus ditancap dan mahkota duri di atas kepalanya. Yesus harus tergopoh-gopoh, tertatih-tatih, terhuyung-huyung, membawa salibnya, membawa dosa kita ke Kalvari. Itu sudah digenapi. Dan kalau Abraham melihat yang akan datang, kita melihat yang sudah ada, yang sudah terjadi, yaitu di Bukit Golgota. Imanmu jangan goyah, hatimu jangan bergeser, kekuatan imanmu, akal budimu jangan bergeser daripada kepercayaan kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan sumber pengharapan, dan Dia yang akan berkata, engkau yang berjalan dari iman kepada iman akan dipelihara sampai kesudahan zaman. Salam.